adik-adik mungkin yang ingin bertanya bisa keep dulu pertanyaannya atau bisa langsung dituliskan di kolom chat ya adik-adik ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika pembekalan materi berlangsung, itu Kak Retno, narasumbernya bisa fokus ya adik-adik ya, supaya adik-adik juga bisa fokus mendengarkan materi dari Kak Retno pagi ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab, yang mana adik-adik bebas untuk menanyakan pertanyaan seputar kreasi bekal atau materi kita pagi ini. Jadi, daripada nanti lupa ya, ketika Kak Retno membacakan materi atau menerangkan materi, terus adik-adik pengen tanya, silakan langsung di kolom chat. Nanti saat sesi tanya jawab, Kak Firda akan bacakan satu persatu. Paham ya adik-adik ya? Paham ya, Kak. Oke, luar biasa hari ini. Kalau gitu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini kegiatan Friday Class kita dan pembekalan materi bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala apapun, dan yang pasti bermanfaat nih untuk adik-adik semuanya. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik tadi sudah kenal ya sama Kak Retno ya. Nah, beliau ini adalah pimpinan dari Pawon Biung, yang mana Pawon Biung ini menjadi sponsorship kita nih dalam lomba kreasi bekal kita. Nah, adik-adik kayaknya semangat ya, banyak banget yang sudah daftar ya lewat link Zoho yang sudah Kak Firda share, ternyata banyak banget yang mengikuti lomba. Karena sebenarnya kegiatan lomba ini wajib ya adik-adik ya, karena nanti adik-adik akan mendapatkan nilai untuk Friday Class. Oke, sudah siap ya adik-adik ya? Kita dengarkan materi hari ini. Sudah bisa mungkin di-mute dulu ya untuk semuanya. Yang belum unmute, silakan di-mute dulu. Ya, nanti yang mau tanya langsung aja chat di kolom chat ya. Siap ya adik-adik ya? Baik, kalau gitu langsung saja kita dengarkan materi dari Kak Retno. Monggo Kak Retno. Terima kasih Kak Firda. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah siap, Kak. Sudah, Kak. Sudah siap ya? Kita mulai ya adik-adik ya. Nah, juga mungkin untuk pendampingnya, Bunda atau siapapun yang mendampingi adik-adik. Mari kita mulai materi menghias bekal yang biasanya nanti akan dipakai oleh orang tua atau adik-adik sendiri dalam menyiapkan bekalnya. Dan mudah-mudahan nanti materi ini bisa dipahami dan bisa dipakai untuk bekal adik juga pada saat lomba. Mudah-mudahan adik bisa mengembangkannya dan bisa menang ya, dapat nomor ya. Oke, kita mulai. Adik-adik semua dan juga para bunda, para pendamping adik. Di awal sebelum kita memulai untuk menghias bekal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adik-adik. Apakah itu? Yaitu kita harus mempersiapkan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Contoh ya. Nah, sebelum kita menghias untuk bekal kita pilih dulu. Kita akan membuat bekal itu apa menunya. Apakah nasi atau kue atau yang lain. Nah, pada umumnya bekal yang akan kita bawa atau akan kita buat itu adalah dari bahan nasi. Nah, nasi itu bervariasi adik-adik. Ada nasi putih, ada nasi kuning, ada nasi pandan, ada juga nasi goreng. Itu juga bisa kan dipakai untuk bahan pokok yang untuk dimakan. Kemudian bahan nasi tadi, aneka nasi tadi bisa dipadukan dengan lauknya. Nah, lauknya juga dipilih apa yang cocok untuk aneka nasi yang tadi. Misal nih ya, kalau nasi kuning, lauk pendampingnya atau lauk utamanya apakah ayam, apakah abon sapi, kemudian dikasih telur dadar. Adik-adik suka kah telur dadar? Suka. Suka ya. Nah,
Iya, suka ya. Kalau nasi goreng, nah cocoknya dikasih apa? Apakah telur mata sapi ya, atau juga telur dadar? Nah, jadi sebelum adik-adik menentukan akan membuat bekal apa, itu adik-adik memilih terlebih dahulu. Misal, oh besok aku mau bikin bekal nasi goreng. Nah, kalau sudah dipilih, baru ditentukan. Nasi goreng berarti lauknya apa saja. Nah, misalkan lauknya, oh iya aku pakai ayam goreng tepung. Nah, atau aku pakai nugget. Kemudian aku pakai telur ceplok. Nah, macam-macam ya. Jadi, langkah yang pertama adalah membuat persiapan ya adik-adik ya. Jadi menentukan persiapannya itu apa yang akan dipakai untuk bekal nanti ya. Gimana adik-adik sudah dapat gambaran bahwa yang akan digunakan nanti adalah, oh aku memilih nasi kuning. Siapa yang milih nasi kuning? Ada yang? Oke. Siapa yang memilih nasi goreng? Ada kan adik-adik? Muslim, Kak. Larissa, Kak. Iya, pinter. Nah, setelah ditentukan, misalkan, oh ya pilih nasi goreng. Terus kita pikirkan lagi, nasi goreng tuh mau aku apakan ya? Aku bentuk apa ya? Nah, itu harus kita prepare. Nah, untuk adik-adik bisa memilih dan menentukan seperti apa nanti bentuk yang akan dipilih, bentuk yang akan diperagakan, digunakan. Nah, kita melihat ya nanti di videonya maupun di PPT-nya ini. Nah, yang pertama kakak berikan adalah materi dengan menu nasi kuning ya, dengan rangkaian lauknya. Monggo kakak diperlihatkan. Nah, nasi kuning. Ini adik-adik kan pasti sudah pernah semua ya makan nasi kuning ya? Iya, Kak. Iya. Iya, nasi kuning. Kalau ulang tahun ya pakai nasi kuning ya? Iya. Iya. Nasi kuning ini lauk yang bisa ditambahkan di sini adalah ayam goreng contohnya, kering tempe, perkedel kentang, telur dadar, sosis, mie goreng. Nah, menu yang melengkapi nasi kuning, maaf, itu antara lain seperti itu, adik-adik. Jadi nasi kuning, menunya adalah, lauknya adalah ayam goreng, kering tempe, perkedel, sosis, telur dadar, mie goreng. Tidak harus semuanya ya lauk ini digunakan. Ya dipilih saja, misalkan ada 3 lauk atau 2 lauk atau 4 lauk, silakan ya. Gitu. Monggo, mungkin untuk videonya diperlihatkan. Ya. Kak, kalau beli. Nah, ini ya. Nah, nasi kuning, adik-adik, itu supaya kita nanti makannya itu bisa tambah selera kita bentuk ya nasi kuningnya. Nah, bentuk apa ya yang adik-adik suka itu silakan adik-adik pilih. Karena untuk membentuk ini diperlukan cetakan, adik-adik bisa memilih cetakan apa saja, bentuk yang terserah adik-adik. Adik-adik bisa membelinya nanti bersama Bunda ya di toko bahan kue atau peralatan kue. Nah, di sana ada macam-macam bentuk adik-adik. Ada yang bentuknya Hello Kitty seperti ini yang sedang dicobakan di video ini, bentuknya adalah Hello Kitty. Nah, itu ya nasi kuningnya dimasukkan ke dalam cetakan, terus dia ditekan-tekan supaya padat ya. Nah, itu ditekan-tekan. Nah, sebelum bentuk dari nasi kuning yang sudah dicetak itu ditaruh di kotak ya.
di tepak mikanya adik atau tepak pekalnya adik, di bagian bawahnya bisa ditambahkan nasi dulu. Karena pada umumnya cetakan-cetakan yang berbentuk begini ini itu ukurannya nggak terlalu besar. Mungkin kalau adik-adik merasa kurang kenyang, di bagian bawahnya sebelum dicetak itu bawahnya alasnya itu dikasih tambahan nasi ya di tepaknya. Nah seperti itu sudah dicetak. Ini gambar Hello Kitty ya. Nah tapi belum dikasih hiasan. Nah untuk tambahan hiasannya apa ya yang cocok? Nah adik-adik tahu nori? Nori? Tahu, Kak. Iya, suka nori ya. Nah, nori itu salah satu bahan yang bisa digunakan untuk menghias nasi kuning, misalkan untuk mata Hello Kitty. Nah, itu yang seperti yang ditunjuk itu dikasih nori yang sudah digunting bentuknya bulat adik-adik. Nah, seperti itu. Bisa kelihatan dengan jelas adik-adik? Ya. Bisa, Kak. Nah, itu. Iya, itu. Nah, itu nanti ada hidungnya dari bahan nori. Ya, dari bahan nori ini Kakak tunjukkan ya. Seperti ini nori ya, ini digunting-gunting ya adik-adik. Sesuai dengan bentuk. Contohnya itu dikasih kayak kumis gitu ya. Nah, kumis dipotong biasa lurus tipis, kemudian ditempel adik-adik di bagian yang ada di situ nih. Nah, ini dikasih tahu cara memotongnya ya. Nah, seperti itu, dipotong panjang-panjang seperti yang ada di gambarnya itu. Hidungnya juga. Nah, terus itu ada yang warnanya oranye itu apa ya? Yang di bagian kepala itu? Wortel. Iya. Jadi wortel itu bisa dibentuk bunga, bisa dibentuk apa saja untuk sebagai hiasan ya, garnisnya ya. Nah, kemudian untuk melengkapi di bawahnya nasi kuning yang sudah berbentuk tadi diberi telur dadar yang sudah dipotong-potong. Nah, namanya tuh telur dadar rawis ya. Maksudnya rawis itu dipotong-potong, ditaruh di bawahnya. Nah, kemudian adik-adik menunya apa selanjutnya? Ayam goreng. Nah, itu dikasih ayam goreng. Iya. Itu Kakak mencontohkannya pakai mika bento ya untuk nasi bento. Nah, terus kemudian diberi mie goreng. Nah, diberi mie goreng, diberi sosis yang sudah dihias adik-adik. Sosis itu dihias bentuk cumi-cumi. Jadi nanti digunting bagian bawah dari sosis, kemudian digoreng, dia akan mekar ya bagian kakinya itu, sehingga dia bisa berbentuk seperti cumi-cumi. Nah, lanjut. Kemudian diberi apalagi itu ya? Kering tempe ya, adik-adik ya. Adik-adik sukakah kering tempe? Suka. Kak. Rasanya agak-agak manis ya. Nah, kemudian sekarang coba diperhatikan itu cara membuat perkedel yang bentuknya bebek. Nah, jadi perkedel itu dibentuk bulat, goreng 2 ya, bentuk bulat, kemudian dia disatukan dengan ditusuk menggunakan tusuk gigi. Nah, seperti itu. Setelah ditusuk dengan tusuk gigi, kan dia jadinya bagian bawah sebagai badan dari bebek, bagian atas itu adalah kepala bebek. Ya, terus kemudian dikasih mulutnya. Dari apa ya mulutnya itu? Nah, mulutnya ini dari cabai rawit yang dipotong ujungnya. Nah, terus ditempel, ditusukkan ke bagian perkedel yang bagian kepala. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jelas adik-adik itu kelihatan?
Ya, Kak. Iya. Kelihatan, Kak. Adik-adik kira-kira bisa membuat itu? Mudah kok adik-adik, kalau untuk adik-adik bisa. Allah bisa, Bisa, ya? Kak. Iya, nanti di rumah dicoba ya. Nah, ini kalau nasi kuning ya adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik menentukan pilihannya adalah nasi kuning, itu salah satu contohnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bebeknya kan pasti punya mata ya. Matanya dikasih apa? Nah, kacang kedelai yang warnanya hitam, yang sudah disangrai atau sudah digoreng, tempelkan di bagian kepala itu. Nah, sudah kan dia menyerupai mata. Jadi bebeknya bisa melihat kanan kiri ya, karena sudah punya mata. Ya, kemudian bebeknya diletakkan di mika tadi, mika bersekat tadi. Nah, seperti itu. Gimana adik-adik? Jelas? Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu jika pilihan menu dari adik-adik itu bukan nasi kuning. Kalau pilihan yang berikutnya adalah nasi pandan. Apa sih nasi pandan itu? Nasi pandan itu seperti nasi kuning, tapi dia warnanya hijau. Jadi diberi pandan. Pada saat membuatnya diberi pandan. Nanti bilang sama Bunda, Bunda bikinkan nasi kuning tapi dia warnanya hijau. Jadi dinamakan nasi pandan. Itu ya adik-adik ya. Nah, kita langsung melihat ke videonya ya. Bagaimana kita mencetak nasi pandan. Nah, nasi pandan ini lauknya apa saja ya? Sebenarnya lauk-lauk itu masih bisa ya. Misalkan nasi pandan dikasih ayam goreng pun bisa. Tapi di sini kakak cari pilihkan yang lain, yaitu nasi pandan kita beri lauk rolade. Rolade daging boleh, rolade ayam juga boleh. Kemudian telur dadar. Bisa ya telur dadar. Kemudian sosis. Kemudian timun. Kemudian kerupuk. Nah, telur yang satu lagi itu sebenarnya bisa juga dipakai telur puyuh adik-adik. Tapi ini kakak sarankan dengan telur dadar juga sudah cukup ya. Ayo kita lihat ya videonya adik-adik. Nah, sekarang kita mulai nasi pandan. Kali ini nasi pandan dibentuk apa ya? Coba kita perhatikan. Ada yang tahu itu bentuk apa? Nah, bentuk mobil ya, bentuk mobil. Ya, bentuk mobil. Mobil. Iya, bentuk mobil. Nah, kebetulan cetakan mobilnya ini kan kecil ya. Jadi, mungkin kalau adik makan sejumlah itu rasanya mungkin kurang kenyang ya. Nah, makanya diberi alas lagi seperti nasi kuning tadi. Bagian bawah dari, bagian dasar dari mikanya tadi, mika bento tadi, atau tepak makannya adik, dikasih dulu nasi pandannya. Nah, ditata yang rapi sebagai dasarnya. Nah, kemudian nasi pandan yang sudah dicetak berbentuk mobil kita letakkan di atas dasar dari nasi pandan yang tadi. Nah, sudah. Itu bentuknya adalah mobil. Tapi mobilnya masih belum kelihatan mobil ya, karena warnanya semuanya hijau. Nah, terus biar supaya kelihatan bahwa mobil harus dikasih apa ya? Nah, paling tidak kan rodanya harus kelihatan roda ya, adik-adik ya. Nah, rodanya itu kita kasih nori. Nah, ini kakak tunjukkan ya. Nori lembarannya. Nori yang dibentuk seperti roda. Emang rodanya bentuknya apa ya adik-adik ya? Bulat apa kotak ya? Bulat. Iya, kalau rodanya kotak nggak bisa jalan ya.
Jadi rodanya dibentuk bulat. Nah, sudah seperti itu bulat ya bagian rodanya. Di bawahnya mobil itu ada telur dadar yang warna kuning ya. Nah, sudah ya. Nah, setelah roda diberi nori, kita kasih apa lagi ya supaya kelihatan bahwa itu mobil. Mobil ada jendelanya enggak ya adik-adik? Jendela, lihat Kak, ada jendelanya. Ada pasti. Ada jendelanya, bagus jendelanya. Iya. Bentar ya, masih nasi pandan dulu ya. Oke, nah kemudian setelah dibentuk itu kita kasih lauknya, kita isi mikanya itu dengan nasi pandan yang tadi, kemudian telur dadar. Nah ini ada yang sosis yang sudah dibentuk cumi ya adik-adik. Tahu kan di sebelah kiri itu dan di sebelah kanan itu adalah sosis yang berbentuk cumi-cumi. Nah kemudian di atasnya itu ada rolade, kemudian ada hiasan timun, dan ada lagi kering tempe. Terus diberi kerupuk. Suka kan adik kerupuk ya? Itu kerupuk udang adik-adik. Suka. Ya. Suka. Iya. Nah kalau adik-adik makan segitu Abi ya? suka Kak. Biasanya Mama sering beli kerupuk Vina. Oh iya sama dong. Itu yang dipakai juga kerupuk yang sama dimakan adik ya. Yang suka digoreng Mama ya. Nah seperti itu adik-adik. Sudah cukup jelas ya. Kalau nanti ada yang mau tanya, nanti ditulis ya. Di chat ya. Sudah jelas itu. Betul. Mobilnya. Kamu lihat. Ya, mobil ya. Oke, kita lanjut ke nasi apa lagi ya? Ini kira-kira ya. Kita lihat videonya. Dan kita lihat ini penjelasannya ya. Nah, ini nasi goreng. Ini suka sekali. Siapa yang suka sekali nasi goreng? Kakak suka juga ini nasi goreng. Nasi goreng. Lah, lauknya apa ya nasi goreng ya? Nah, kita lihat. Ada apa itu lauknya adik-adik? Udang goreng. Telur mata sapi. Sayuran selada dan kerupuk. Oke. Iya, ada kerupuknya juga. Nasi goreng enak ya, dikasih kerupuk ya. Oke, sekarang kita lihat ya videonya. Evelyn. Dia pernah ngobrol sama aku. Itu jawaban Aku nanti janji nanti karena kata bundaku nasi sama mie itu punya sama hidratnya. Oh, yang karbohidratnya sama kata bundaku. Iya, sama ya. Nah, ini nasi goreng dibentuk apa ya itu kira-kira ya adik-adik ya? Bentuk. Kayaknya itu dibentuk hati ya. Oh Nah, iya, hati. Iya, cuman itu kan cetakannya nggak terlalu besar, jadi kita bikin 2 bentuk hati ya. Nah, supaya adik-adik kenyang ya. Kalau cuma satu itu kecil adik-adik. Nah, dibentuk seperti itu diletakkanlah. Boleh ya nanti misalkan adik-adik mau dasarnya itu diberi nasi gorengnya dulu lagi seperti tadi boleh ya. Nah, ini kita kasih contoh yang dia tidak dikasih dasaran nasi goreng. Jadi langsung nasi gorengnya yang hanya dicetak itu saja yang ditaruh di Mika bento ya. Dibikin 2 kali ini ya. Karena dia nggak terlalu besar cetakannya. Nah, diletakkan di tempat yang masih lowong di situ ya, masih longgar, dikasih lagi dengan nasi goreng ya. Oke. Nah.
Nah, itu ada 2 cetakan ya, bagus. Kira-kira kalau segitu adik-adik kenyang nggak? Atau masih kurang ya? Kalau segitu itu? Sudah kenyang, Kak. Udah kenyang kok, tadi udah habis. Iya. Kalau gitu berarti cukup dengan 2 cetakan itu, di antara dua nasi tadi diberi telur dadar. Nah, setelah diberi telur dadar, bagian yang lain dari Mika bento itu kita kasih dengan lauknya, yaitu udang goreng tepung. Adik-adik, lauk itu udang goreng tepung atau ayam itu boleh kok diganti dengan yang lain. Misal diganti dengan nugget, diganti dengan apa ya, yang lainnya juga bisa, enggak apa-apa. Nah, setelah dikasih udang, kita kasih lauk yang lain. Itu ada rolade. Oh, ini dikasih kerupuk dulu ya. Kerupuk apa tadi adik tadi bilang? Kerupuk Vina, kerupuk udang Vina ya. Oke, itu kerupuk udang ya. Kerupuk Vina. Iya, suka ya adik ya. Nah, ini cara membuat telur mata sapinya pun juga dibentuk adik-adik. Sama dengan bentuk nasinya. Biar cakep ya. Nah, nanti kalau di lomba pun juga begitu ya adik-adik ya. Nasinya, lauknya, usahakan dibentuk yang bagus ya. Itu rolade bentuknya bulat. Nanti adik-adik boleh roladenya mau bentuk segitiga, monggo ya, silahkan ya. Kemudian diberi selada. Selada ini bisa dipakai untuk alasnya udang goreng tepung. Itu ya adik-adik. Ya. Ada yang suka kah dengan sayuran selada? Suka. Iya, adik-adik. Jadi itu selada itu bisa dimakan ya. Jadi silakan apa yang ada di contoh kakak tadi itu selada. Kemudian itu tadi ada yang di atasnya apa ini? Nasi goreng itu ada timun ya, itu bisa dimakan segar itu ya. Boleh dimakan. Jadi dihias seperti itu timunnya. Nah, masih ada satu ruang lagi yang bisa diisi dengan lauk. Diisi apa ya kira-kira ya itu ya? Sebenarnya itu boleh ya adik-adik ya. Tempat bintang. Oh iya, boleh ya. Boleh nggak dikasih sate sosis? Nasi goreng dikasih lauk sate sosis boleh nggak? Ya boleh. Boleh aja. Boleh aja ya. Nah, seperti itu adik-adik. Cantik kan ya, itu sudah ada sosisnya bentuk cumi, kemudian telurnya dibentuk hati juga. Terus di atasnya nasi goreng yang satunya diberi hiasan timun. Nah, terus di bawahnya udang diberi selada sayur. Ya, semakin lengkap dalam penyajiannya, nilainya bagus adik-adik. Jadi di situ ada sayur, ada nasinya, ada ada lauknya, ada proteinnya dan sebagainya. Oke, ada yang nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nanti ya. Nah, kakak selesaikan dulu materinya. Nah, setelah nasi goreng, kita lanjut ke nasi putih adik-adik. Kalau nasi putih bisa ya, langsung ya. Di rumah ada ya. Jadi tidak perlu khusus membuat nasi kuning, nasi pandan di rumah. Banyak itu selalu ada ya. Nah, nasi putih itu lauknya udang goreng, bisa telur, bisa nugget, bisa rolade. Nah, ini dikasih sayur.
tumis buncis ya. Kemudian ada kerupuknya juga. Nah, adik-adik mau menambahkan lauk yang lain silahkan ya. Yuk kita lihat sekarang cara pembuatannya, cara menghiasnya. Nah, oh adik Abi pilih nasi pandan ya. Nah, sekarang kita lihat nasi putihnya ini dicetak. Kira-kira itu apa ya? Bentuk apa ya itu adik-adik? Bunga mawar. Bunga mawar. Iya. Adik-adik di rumah ada yang punya cetakan yang lain mungkin? Bentuk yang lain? Silahkan ya. Ada kayak Kak. Iya. Boleh ya, bebas ya. Apalagi nanti pada saat lomba. Boleh ya. Nah, ini nasi putih dihias, dicetak dengan cetakan berbentuk bunga. Nah, itu dikasih dasar dulu supaya komposisi nasinya bisa lebih banyak ya. Nah, silakan. Itu sudah jadi bentuknya bunga. Nah, kemudian diletakkanlah di bagian ruang yang dia untuk nasi. Oke. Nah, sudah itu dikasih dasarnya, dikasih lagi ya supaya dia agak lebih tinggi. Jadi boleh ya, nggak apa-apa. Dikasih tambahan nasi, boleh. Nah, itu lauknya ada telur mata sapi, terus kemudian ada lagi itu tadi udang ya, udang goreng, rolade. Nah, ini bedanya ada lagi sayur, tumis, buncis, dan wortel. Adik-adik suka nggak sayur tumis, buncis, wortel? Suka. Suka ya. Misal adik-adik mau menggunakan sayur yang lain, nggak apa-apa ya. Misalkan cah gitu, cah sayur nggak apa-apa. Silahkan ya. Nah, itu dihias dengan timun ya, adik-adik. Nah, itu ada juga nasi pandan di sebelahnya itu berbentuk bola ya, setengah lingkaran. Boleh adik-adik nanti ya pada saat lomba menggunakan bentuk nasinya dibentuk bola setengah lingkaran, silahkan. Nah, ini diberi udang. Itu yang di atasnya rolade itu adalah nugget ya adik-adik. Nah, tapi nuggetnya itu dibentuk bulat. Dapat 2 iris, roladenya juga 2 iris ya. Terus sayurannya ada itu. Nah, ada sayuran. Kemudian ada hiasan wortel lah di atas bunga tadi. Nah, adik-adik, tidak lupa di sini juga diberi kerupuk ya. Ada yang mungkin menggunakan lauk yang lain, silakan ya adik-adik. Juga untuk para pendamping, bunda, atau mungkin kakak, ya kakaknya. Monggo. Ini kami sedang memperagakan cara membuat hiasan timun yang seperti tadi, yang seperti di atas bunga nasi yang bentuknya bunga mawar. Nah, silakan diperhatikan ya. Jadi timun itu satu tidak usah dikupas, kemudian bagian tengah, bagian bijinya nggak usah diikutkan. Nah, dia diiris-iris, tapi jangan sampai putus ya adik-adik. Bagian ujungnya itu jangan sampai putus, kemudian dia ditekan sedikit supaya dia berbentuk. Nah, itu, supaya dia berbentuk. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi supaya kenapa kok nggak usah dikupas kulitnya supaya ada warna di situ, ada warna hijau tua, terus bagian dalamnya agak keputihan ya, warna timun kan. Nah, kemudian dia dibuat seperti lembaran bunga ya. Nah, itu. Kira-kira adik bisa nggak bikin seperti itu? Atau mungkin dibantu bunda ya? Agak susah, Kak. Yang ini agak susah ya. Mungkin kapan-kapan ya kita waktu kegiatan yang lain, di kelas
yang lain di lain hari ya Kak Firda ya. Itu mungkin bisa diperagakan seperti ini. Nah, itu beda bentuk lagi ya. Nah, dibuat 3, diiris 3, tapi bagian tengahnya dilipat masuk ke dalam. Nah, bagian samping tidak. Pakai tomat juga bisa ya, adik-adik ya. Jadi nanti pada saat lomba boleh pakai sayuran yang lain selain timun, selain wortel, selain selada, peterseli juga boleh, tomat juga boleh, atau yang lainnya. Gitu ya. Kakak-kakak dan adik-adik juga para bunda, untuk materi menghias bekal pada pagi hari ini dari Kak Retno menyiapkan 4 macam dari menu tadi, yaitu nasi kuning, nasi pandan, nasi goreng, dan nasi putih. Nah, nanti mana yang mau dipilih silakan, atau adik-adik bisa menggunakan bahan yang lain, apakah itu roti burger itu ya yang bulat-bulat itu, atau roti tawar, boleh ya, nggak apa-apa. Jadi nanti tidak harus bahwa lomba itu menggunakan bahan dasar nasi, bahan baku nasi, tidak harus. Nanti tinggal kakak-kakak saja yang kakak-kakak yang panitianya ya, mungkin nanti yang menentukan. Ya. Boleh saya ikutin yang tadi YouTube itu? Diikutin boleh? Boleh. Kak Firda, Iya. ada mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, terima kasih Kak Retno untuk materinya. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Tadi Kak Retno sudah menjelaskan nih menu-menu yang mungkin bakalan menjadi referensi adik-adik. Tadi sudah disuguhkan ya gimana cara menghias mungkin nasi kuning, nasi pandan, terus tadi juga ada nasi goreng dan juga nasi putih. Nah, adik-adik tidak harus persis sama ya dengan video yang tadi Kak Retno sudah sampaikan. Adik-adik boleh mengkreasikannya menjadi apa saja, bentuk apa saja, lauknya apa saja, tergantung adik-adik. Nanti bisa menyesuaikan dengan orang tua ya, atau dengan mama, atau dengan bunda, atau dengan tantenya, yang mana nanti diikutkan ke lomba. Begitu ya. Untuk roti Kak, boleh nggak Kak pakai roti? Boleh, terserah ya adik-adik ya. Barangkali mungkin karena nanti karena tadi Kak Retno tidak menyampaikan menu roti ya Kak ya. Jadi nanti adik-adik bisa cari referensi dimanapun ya adik-adik ya. Di buku masak-masak ya, atau mungkin di YouTube juga banyak boleh. Atau misalkan ada tetangganya nih yang ternyata pinter masak ya, masak bekal menghias, boleh adik-adik tanya-tanya juga ya. Jadi bebas ya adik-adik ya, tidak sesuai atau tidak harus sama nih dengan materi maupun tampilan video yang tadi. Begitu ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Untuk lomba di babak penyisihan itu menunya adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada adik-adik tinggal menyesuaikan sendiri kira-kira mau bikin nasi apa atau mungkin bikin roti yang seperti apa. Yang penting tetap sesuai dengan tema yaitu 4 sehat 5 sempurna. Berarti harus lengkap ya adik-adik ya. Mungkin ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada nutrisinya, dan mungkin ada sayurnya juga ya adik-adik ya. Mungkin bisa ditambahkan buah dan sebagainya. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna, terserah bentuknya apa aja ya. Oke, nah karena materinya sudah disampaikan sama Kak Retno, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand ya. Bisa raise hand dulu, nanti kakak sebutkan namanya, baru boleh bertanya. Supaya tidak saling bertabrakan ya adik-adik ya. Oke, kakak mungkin bisa lihat di kolom chat dulu ya, adik-adik yang sudah bertanya kira-kira ada pertanyaan apa aja nih. Oke, nah untuk kegiatan FC ini, lomba ini sebenarnya wajib ya untuk adik-adik ya. Adik-adik yang ikut lomba maupun nantinya tidak ikut lomba, tetap harus mengumpulkan video memasak bersama keluarga, menghias bekal bersama keluarganya, karena
Untuk videonya akan kakak masukkan ke nilai FC ya adik-adik ya, jelas ya. Jadi kalau tidak mengumpulkan gimana Kak? Ya terpaksa deh, berarti untuk minggu besok nilai FC-nya kosong. Begitu ya, karena memang ini merupakan tugas atau project dari Friday Class. Begitu ya, kan dapat nilai FC, terus juga jangan-jangan menang nih dapat hadiah. Wah, luar biasa ya, dimanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin, mumpung ada momen ya adik-adik ya, barangkali ibunya pinter masak, mamanya jago masak, jago menghias bekal nasi-nasi. Nah, bisa dimanfaatkan momen ini untuk menunjukkan keahliannya. Begitu ya adik-adik ya. Atau ternyata adik-adik sendiri yang ternyata hobi banget ya untuk menghias nasi maupun masak. Nah, boleh ditunjukkan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, coba kakak lihat di chat. Yang mau tanya langsung boleh raise hand dulu ya adik-adik ya. Nanti akan kakak panggil satu persatu. Ini ada dari Roberto, pakai nugget boleh nggak Kak? Boleh ya, terserah lauknya apa, tinggal adik-adik sesuaikan. Mau nanti barangkali nuggetnya dibentuk hiasan-hiasan juga boleh ya adik-adik ya, bebas sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Oke, untuk hiasannya ini dari adik Aira, bisa pakai tomat ya? Iya, bisa ya, sayur apapun bisa pakai tomat, bisa mungkin pakai timun ya. Kalau tadi kan tutorialnya kita menggunakan timun ya. Barangkali bisa dipraktekkan dengan menggunakan buah tomat ya Aira ya. Mungkin mau tomatnya dibentuk apa? Dibentuk bola-bola atau mungkin dibentuk bunga ya. Nah, boleh silakan mencari referensi dari sumber manapun ya. Oke, ini ada pertanyaan dari adik Una. Kakak itu videonya dari awal masak atau cuma pas naruh makanannya? Oh ya, ini adalah informasi penting ya yang sering banget adik-adik tanyakan di chat ya. Jadi kakak informasikan, tolong didengarkan baik-baik supaya nanti sudah jelas ya apa yang harus adik-adik lakukan. Jadi tugasnya atau video yang nantinya adik-adik kirimkan nih ke Kak Firda sebagai penilaian nantinya ya. Nah, itu tidak perlu ketika adik-adik memasak. Misalkan ketika mamanya menggoreng atau misalkan tadi ada salah satu menu itu oseng buncis ya. Atau oseng buncis itu atau oseng apapun itu dimasak, tidak perlu ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik merekam videonya itu semua bahan-bahannya sudah ada di meja. Nah, kayak tadi tuh tampilannya dari video Kak Retno. Jadi semua bahannya sudah siap, sudah ready di atas meja, tinggal adik-adik menata aja nih di dalam bekalnya. Atau barangkali mungkin ketika adik-adik ingin memperlihatkan bagaimana membentuk sosis ya, tidak hanya mungkin bentuk cumi-cumi, mungkin misalkan bentuk karakter yang lain, boleh adik-adik juga bisa menunjukkan itu ke dalam videonya. Jadi nggak perlu memasak, tinggal menata aja, barangkali sebagai nilai tambahan ketika adik-adik menghias, misalkan nasinya kayak tadi ya, dibentuk karakter dan sebagainya itu ditunjukkan gimana, mungkin di bawahnya dilapisin pakai sayur, atau mungkin di bawahnya itu ternyata kumpulan dari dadar telur. Nah, potongan telur boleh ya adik-adik ya, itu juga ditunjukkan supaya nanti penilaiannya bisa maksimal, supaya ngerti ya jurinya ya, kalau oh bekalnya itu ternyata tidak hanya nasi aja yang terlihat, tidak hanya lauknya aja yang terlihat, ternyata di dalamnya itu banyak sayur-sayurnya, misalkan kayak gitu. Nah, itu supaya terlihat dengan jelas. Begitu ya, Una ya, dan adik-adik yang lain. Sudah jelas ya, jadi proses, iya sama-sama. Jadi proses memasaknya tidak perlu diperlihatkan, hanya proses menghias dan juga menata di dalam kotak bekalnya. Begitu ya adik-adik ya, semoga sudah jelas ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kakak lihat ada pertanyaan dari Nabel nih. Kak, videonya kelihatan full badan atau tangannya saja. Nah, barangkali di awal-awal video kan perlu perkenalan ya adik-adik ya. Nggak tiba-tiba langsung ditunjukkan ada tangan-tangan yang sedang menghias. Jadi diperlukan kayaknya dua angel ya adik-adik ya, 2 angle. Jadi ketika adik-adik full badan di awal-awal boleh perkenalkan ini siapa namanya, dari kelas berapa, terus mungkin dikenalkan juga mamanya hari ini
Nabel sedang ditemani sama mama nih untuk membuat kreasi bekal. Nah, seperti itu. Setelah perkenalan, nah baru boleh nge-shoot tangannya aja. Ya, atau fokus ke kotak bekalnya aja. Ya, tapi ini ya adik-adik ya, perlu ada keterangan suara misalkan. Nah, sekarang mama sedang mencetak nasi. Ini Nabel sedang memotong sayurnya. Karena akan ada nilai kerjasama antara adik dengan orang tua ya, karena bertim ya, supaya jurinya juga tahu nih bahwa adik-adik ini yang membuat bekalnya bukan mamanya aja, tapi adik-adik juga ikut dalam membuat bekal tersebut. Begitu ya. Jadi bisa diterangkan meskipun hanya men-shootkan tangannya aja atau detail kotak bekalnya, tapi tetap ya adik-adik ya diperlihatkan bentuk kerjasamanya itu seperti apa. Begitu ya, jelas? Nabel sudah jelas ya Nabel ya? Jelas, Kak. Oke ya. Jadi seperti itu ya, karena setiap hal yang adik-adik lakukan itu ada penilaiannya ya, terutama kerjasama tim ya, antara adik sama mama atau adik sama tantenya maupun partnernya ya. Sama papanya juga barangkali ada ya adik-adik, nggak masalah ya adik-adik ya. Tidak harus yang menemani itu wanita atau cewek ya. Bahkan kalau papanya suka masak boleh menemani adik-adik ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari adik Riu ya. Sudah angkat tangan ya dari tadi ya. Oke Riu, silakan mau tanya apa nih? Kak, kalau beli dari orang lain gitu bukan langsung gambar gitu, langsung nasinya gitu. Beli dari orang lain, misalkan beli nasinya. Boleh kalau hanya beli nasinya ya, tapi ketika menghias, Riu juga harus menampilkan kalau yang menghias itu Riu. Beli nasinya, boleh silahkan. Barangkali mama nggak punya waktu ya untuk bikin nasi. Iya, boleh silahkan ya, nggak apa-apa. Karena yang kita nilai itu ketika menghias bekalnya, bukan ketika adik proses memasaknya seperti apa. Begitu ya Riu ya, boleh ya untuk adik-adik ya, barangkali mau beli nasi pandan, atau barangkali mau beli nasi goreng, boleh silahkan, asalkan tetap yang menghias itu adik-adik dan juga orang tuanya. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ada dari adik Abi nih tanya, cetakannya nggak harus mobil kan Kak? Gimana nih? Nggak harus ya, bebas sesuai kreativitas adik-adik. Ternyata aku punyanya itu cetakannya Winnie Tepu Kak, Winnie the Pooh ya, boleh silahkan. Cetakannya aku mau nggak pakai cetakan Kak, tapi aku mau mencetak sendiri dengan mama, boleh silahkan adik-adik. Dan ketika proses mencetak itu di-record ya adik-adik ya. Jadi kita tahu, oh ternyata tidak pakai cetakan nih adik Noel misalkan. Ternyata adik Noel mencetak sendiri pakai tangan. Misalkan ternyata mamanya pinter ya bikin karakter dengan menggunakan tangan. Boleh adik-adik silahkan. Cetakannya apapun tanpa menggunakan cetakan, menghias sendiri, semuanya dibebaskan. Asalkan satu tadi, sesuai dengan tema ya adik-adik ya. Yaitu temanya apa tadi untuk babak penyisihan? 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul. 4 sehat 5 sempurna. Itu ya adik-adik ya. Oke, wah ternyata udah rame banget ya ini ya di kolom chat ya. Oke, mungkin mau bertanya langsung silakan raise hand dulu ya adik-adik ya. Oke, ini juga ada pertanyaan. Nanti durasi videonya maksimal itu 3 menit ya adik-adik ya. Kurang dari 3 menit boleh Kak? Boleh, karena maksimal itu adalah paling lama ya adik-adik ya. Jadi videonya paling lama itu 3 menit. Kak, kalau aku 3 menit lebih sedikit boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa. 3 menit mungkin lebih sedikit nggak apa-apa, asalkan masih dalam rentang waktu tersebut ya. Oke, itu pertanyaan dari adik Nabel. Nah, selanjutnya nih ada adik Lovelyn. Ya, silakan adik Lovelyn mau tanya apa nih? Kakak, nanti pas Lovelyn bikin nasi, Kak, boleh pakai piring aja, Kak. Jadi nggak pakai kotak makan, Kak. Oh, mau pakai piring aja, nggak pakai kotak makan. Oke, tapi nanti kalau misalkan kira-kira ketika nasinya itu dimasukkan ke dalam kotak makan, itu bisa ya muat ya Lovelyn ya? Ya,
Ya, Nggak jadi terlalu bisa, Kak. nggak terlalu. Emangnya Lovina rencananya mau bikin apa nih? Nasi itu, Kak, nasi putih atau nasi goreng, Kak. Nasi putih atau nasi goreng. Kenapa kok nggak dimasukkan bekal aja biar lebih cantik? Bekal Lovin kecil, Kak. Oh, kecil. Atau tadi tuh ini ya kayak media yang Kak Retno pakai. Itu pakai apa ya Kak Retno ya? Tempat bento ya Kak ya kalau nggak Iya, salah ya. pakai Mika Bento namanya. Oh, pakai Mika bento. Kalau yang itu Lovin ada, Kak. Nah, boleh ya adik-adik ya. Iya, daripada pakai piring, nanti kan kurang cantik ya tampilannya ya. Karena tema kita adalah kreasi bekal nih ya. Jadi usahakan ya memang bisa ditata di bekalnya tadi ya. Nggak harus bekal, pakai Mika bento boleh. Atau misalkan pakai Mika-Mika yang lain juga boleh. Silakan disesuaikan ya adik-adik ya. Kalau bento kan itu berarti konsepnya dia bisa dibawa ya adik-adik ya. Misalkan mau dibawa ke sekolah, dibawa kerja ya barangkali, atau misalkan dibawa untuk makan di tempat les. Nah, jadi memang yang bisa dibawa. Jadi akan lebih baik kalau misalkan itu bisa dipraktekkan langsung di tempatnya supaya bisa terlihat, oh iya itu muat ya, itu cantik banget ya ketika dibawa seperti itu. Ya Lovelyn ya, jadi bisa pakai Mika bento, nggak harus tempat bekal makanan. Begitu ya adik-adik ya, boleh pakai Mika yang lain tinggal disesuaikan aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari adik Woli. Oke Woli, silakan mau tanya apa nih? Kak, kan yang babak penyisihan itu kan temanya 4 sehat 5 sempurna. Itu boleh nggak Kak? Nasinya atau apanya gitu dibentuk-bentuk? Boleh, silakan. Ya, jadi meskipun temanya 4 sehat 5 sempurna untuk babak penyisihan, tapi kita juga ada babak final ya. Untuk yang 5 besar terbaik, 5 dengan bekal terbaik itu memang temanya beda, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi adalah kreasi bentuk bekal ya Kak Risha ya. Kreasi nasi yang dibentuk. Tapi ketika kalian membuat tema 4 sehat 5 sempurna, nasinya mau dibikin karakter, ikannya mau dibikin karakter, terserah ya, bebas, boleh adik-adik. Asalkan mencakup konsep 4 sehat 5 sempurna. Berarti ada sayur dan sebagainya. Begitu ya Woli ya, maupun adik-adik yang lain. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini kakak bacakan lagi ya dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari adik Nara. Kak, boleh nasi diganti jadi mie? Boleh aja ya, jadi tidak harus nasi. Tadi Abi juga kayaknya mau bikin roti, boleh ya. Mungkin memang kandungannya sama, yaitu karbohidrat ya. Asalkan memang 4 sehat 5 sempurna. Barangkali mie-nya nanti dikasih sayur, dikasih telur, pokoknya seperti itu. Boleh Nara, silahkan. Tidak harus nasi ya adik-adik ya. Oh, ada yang mau pakai mie ya? Oke, ini ada pertanyaan dari adik Una. Boleh nggak pakai susu? Pakai susunya ini mau diapakan Una? Apakah nanti bekalnya dikasih susu? Atau nanti masak lauknya ada kandungan susunya atau gimana nih? Coba kakak mau tanya adik Una. Mana nih masih adik belum Una? tahu. Bisa masih belum tahu. Dikasih jadi dibikin kayak sausnya gitu. Nanti oh iya, oh gitu. saus. Nggak apa-apa, boleh ya. Jadi nanti adik-adik, karena kakak tidak bisa mencicipi secara langsung ya, akhirnya nggak tahu nih makanan ini tuh rasanya keju kah, atau makanan ini tuh rasanya susu kah. Nah, ini fungsinya ketika kalian harus memberikan komentar atau narasi ketika kalian merekam videonya. Misalkan ada penjelasan bahan-bahannya apa saja yang mau kalian buat, terus kemudian kalian bisa mendeskripsikan sedikit, oh untuk memunculkan tema 4 sehat 5 sempurna. Misalkan, oh ya hari ini aku akan membuat kreasi bekal nih dengan tema 4 sehat 5 sempurna. Ini aku sayurannya, ini ada kandungan susunya misalkan. Ini ada kandungan kejunya. Atau karena temanya 4 sehat 5 sempurna, ini sausku adalah saus yang super sehat. Karena di sini sausku bukan saus biasa, misalkan kayak gitu ya. Karena sausnya ini terdiri dari susu, mungkin ada saus sambelnya sedikit, terus mungkin ada
potongan potongan telur atau potongan kacang dan sebagainya hingga membuat saus ini tuh super sehat dibandingkan dengan saus-saus yang lain. Nah, itu boleh ya Una ya maupun adik-adik yang lain ya. Asalkan ada penjelasannya karena kakak nggak bisa mencicipi ya, sayang sekali ya. Kalau jurinya bisa mencicipi pasti tahu ya ini tuh super sehat, ini tuh rasanya sudah lengkap dan sebagainya. Karena tidak bisa, karena kita terbatas pada media saja, hingga akhirnya butuh nih narasi atau penjelasan dari adik-adik. Begitu ya Una ya. Semangat juga untuk adik-adik yang lain. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sabar dulu ya, belum kakak sebut namanya, jadi belum boleh bertanya ya. Karena ini di kolom chat masih rame sekali nih. Kayaknya adik-adik antusias ya. Kira-kira siapa nih yang benar-benar ingin ikut lomba ini? Semuanya ya, kakak harap semuanya bisa ikut lomba ya adik-adik ya. Oke, kakak lanjut dulu ya pertanyaan di kolom chat. Dikumpulkannya kapan ya Kak? Dikumpulkannya untuk videonya paling lambat tanggal 1 Desember. Masih lama ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa seperti Kak Retno tadi bilang, merancang dulu konsep dan idenya. Ya, jadi dirancang dulu, benar-benar difikirkan kira-kira aku mau bikin menu apa nih untuk tema 4 sehat 5 sempurna. Karena videonya paling lambat tanggal 1 Desember. Itu paling lambat ya. Kalau aku sudah punya rencana Kak, sudah langsung mau bikin, aku kirimkan besok boleh? Boleh. Karena batas awal pengumpulannya memang kakak buka untuk besok. Linknya nanti akan kakak kirimkan di grup ya. Jadi linknya untuk pengumpulan video akan kakak kirimkan di grup. Batas akhir pengumpulan videonya tanggal 1 Desember. Begitu ya adik-adik ya. Oke, mungkin yang sudah nggak sabar tadi mau tanya ada adik Riu. Boleh Riu, silakan boleh tanya sekarang. Kak, kalau dari post di YouTube gitu boleh atau tidak? Riu mau upload videonya di YouTube? Iya. Boleh, silakan. Karena itu hasil kreasinya Riu. Sekalian ya, barangkali adik-adik karena sudah membuat video kreasi bekal sama orang tuanya, sudah dikirimkan ke kakak, terus mau upload di YouTube Kak, atau di Instagramku, atau mungkin di TikTokku, boleh ya adik-adik ya, silahkan ya. Jadi barangkali nanti akan ada peluang ya, wah ternyata mamanya Riu ini pinter banget nih sama Riu masaknya, aku mau pesen ke Riu sama mamanya Riu. Nah barangkali bisa menjadi ini ya kesempatan ya untuk mungkin membuka usaha, begitu ya, boleh ya adik-adik ya, silakan ya. Oke, itu aja Riu. Sudah jelas ya Riu ya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari adik Haidar nih sepertinya. Halo Haidar. Halo Kak. Halo, mau tanya apa nih Haidar nih? Nasinya sama apa itu toppingnya lebih banyak nasinya gak apa-apa Kak? Boleh, kalau memang Haidar makannya lebih banyak nasinya ya. Karena setiap orang beda-beda ya, setiap anak beda-beda. Kali aja kalau Deli yang sukanya ikannya banyak, berarti mama menyesuaikan ikannya dibanyakin. Kalau Haidar sukanya nasinya banyak, berarti mama karena bikinnya rencananya mau buat Haidar, ya udah nggak apa-apa dibanyakin. Asalkan ya ini ya sesuai proporsinya juga ya Haidar ya, nggak secara keseluruhan mungkin tepaknya cuma diisi nasi semua, terus ikannya cuma di atas kecil-kecil, nggak juga ya adik-adik ya. Dibikin seidealnya aja. Begitu ya Haidar ya. Jadi nggak harus yang full lauknya, enggak. Ya, jadi diidealkan aja. Sepantasnya seperti apa kira-kira kalau bekal itu. Begitu ya Haidar ya, dan mungkin ditemani mama ya. Semangat Haidar, kakak tunggu videonya ya. Oke, wah kayaknya masih rame ya pertanyaannya ya. Tapi kakak cuman punya kesempatan kira-kira 3 menit lagi ya adik-adik ya. Karena kalian akan ada kegiatan TC ya. Oke, ini masih ada pertanyaan ya. Sebentar. Siapa lagi nih? Karena banyak banget ini ya chatnya ya. Kak, untuk lauk bisa pakai sate. Ini dari adik Aira.
Ya, halo Aira. Kira-kira Aira mau bikin nasi apa nih? Kok ada lauk satenya? Sate Putih. apa nih? Oh, nasi putih. Boleh. Kalau nasi putih memang bisa ya untuk apapun ya, bisa. Mau pakai sate apa? Sate daging atau sate ayam? Atau sate sosis? Boleh Aira, silahkan ya, bebas ya. Karena memang nasi putih itu kayaknya cocok ya untuk segala lauk ya. Tapi tadi ada sedikit referensi atau informasi ya dari Kak Retno ya tadi ya. Kalau nasi kuning kan memang bisa untuk semua lauk, tapi akan lebih baik, lebih tepat kayak apa pasangannya ya kayak kering tempe, kayak perkedel dan sebagainya. Tapi kalau nasi putih terserah ya, mungkin bebas tinggal disesuaikan aja sama seleranya adik Aira. Begitu ya Aira ya, boleh pakai sate. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada adik siapa ini? Rafael ya? Kak, boleh nggak kalau bekalnya dari roti, wheat atau white bread? Atau Boleh. nasi? Boleh ya roti ya, Boleh. roti, mie boleh karena kandungannya sama ya karbohidrat. Tinggal mungkin disesuaikan dengan pasangannya supaya tetap menjadi menu sehat 4 sehat 5 sempurna. Begitu ya adik Rafael ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Wah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Siapa yang mau tanya lagi? Ini di kolom chat sudah kakak bacakan semua ya. Atau yang merasa pertanyaannya belum terjawab, boleh diinfo ke Kak Firda. Siapa nih? Bisa raise hand dulu. Nah, Wah, Dik Wen-wen. Oke. tadi itu pakai piring boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sudah terjawab ya. Iya, lebih baik pakai bekal ya atau pakai mika-mika. Ya, Wen-wen ya. Wah, kayaknya Wen-wen juga semangat nih ikut lomba bekalnya. Ada pertanyaan lagi, Wen-wen? Sudah, oke. Pakai mika ya kalau nggak ada bekal atau kotak makan di rumah, misalkan kotak makannya kecil-kecil ya, atau kurang banyak nih skat-skatnya, boleh pakai mika apapun sesuai dengan keinginan dan kreativitas adik-adik ya, begitu ya, supaya nilainya nanti lebih maksimal, karena memang lombanya adalah kreasi bekal ya, jadi harus ada bekalnya atau harus ada kotaknya. Oke, ada lagi pertanyaan. Kakak buka pertanyaan terakhir satu lagi ya. Oh, ini ada dari adik Aira. Iya, Aira. Kak, kalau sereal bisa diganti nasi, bisa? Mau pakai sereal? Di kotak bekalnya. Terus lauknya apa dong kira-kira kalau sereal? Bisa dipasangkan dengan apa nih kira-kira? Setahu kakak sereal temannya susu ya? Berarti cuma sereal dan susu aja? Atau serealnya mau dipasang sama mie, sama ayam? Enggak bisa ya kayaknya ya. Iya. Kalau sereal kayaknya kurang sesuai ya adik-adik ya. Kalau menjadi menu kreasi bekal ya. Iya, mungkin sereal cuman bisa buat sarapan ya karena temennya susu ya setahu kakak ya atau keju dan sebagainya. Berarti mungkin bisa diganti yang lain ya Aira ya. Mungkin bisa nasi, boleh mie atau roti. Begitu ya. Kalau sereal kayaknya nggak ada temennya nih soalnya. Iya. Ya nggak mungkin orang makan sereal sama makan mie ya. Kayaknya nggak match ya. Iya, begitu ya Aira ya. Mungkin bisa diganti yang lain aja ya. Oke, nah ini nih. Ada lagi kah? Adik Haider menanggapi ya, iya sereal sama coklat. Iya, ya sereal nggak ada pasangan lauknya ya soalnya ya. Jadi kurang sesuai tema nantinya ya. Oke, kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi adik-adik ya. Sudah terjawab semua. Sudah jelas ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp ke Kak Firda ya di nomor biasanya ketika kalian mengumpulkan tugas FC. Untuk link pengumpulannya akan mulai kakak besok ya. Jadi bisa mengumpulkan mulai besok tanggal 19. Batas akhirnya adalah tanggal 1 Desember. Begitu ya adik-adik ya. Jelas semuanya? Sudah paham?
Sudah. Semangat untuk membekalnya. Nah, Kak Retno ini juga akan menjadi salah satu juri ya Kak Retno ya yang akan menilai kreasi dari adik-adik. Wah, luar biasa. Kak Rita, Oke, iya Kak Retno. mungkin bisa ditambahkan keterangan ke adik-adik info ya. Karbohidrat yang bisa dipakai lagi itu makaroni bisa ya. Oh, makaroni. Ya. Iya, itu boleh ya. Jadi mungkin makaroni direbus, dicetak, itu kan nanti ada temennya itu. Jadi bisa pakai keju, bisa di dalamnya pakai susu, ada ya. Asal adik-adik memberikan keterangan memasaknya dengan apa gitu. Oke, Ya. terima kasih Kak Retno ya atas tambahan informasinya. Iya, jadi kita punya banyak opsi ya adik-adik ya. Bisa menggunakan mie, aneka variasi nasi, roti juga bisa, dan ini ada tambahan dari Kak Retno katanya bisa pakai makaroni ya adik-adik ya. Karena kandungannya sama dan makaroni itu mungkin ada temennya ya adik-adik ya. Bisa sama keju, susu, atau ditambahkan beberapa sayur juga bisa. Kalau misalkan adik-adik pengen menu makaroni. Begitu ya. Oke, wah kakak mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Retno yang sudah memberikan informasi kepada adik-adik. Yuk kita bilang terima kasih dulu ke Kak Retno. Terima kasih Kak Retno. Terima kasih Kak. Iya. Bunda, Terima kasih Kak Retno. Iya, Terima luar kasih. biasa ya Kak Retno. ilmu yang sudah diberikan Kak Kak Retno. Retno hari ini. lomba. Iya, yang bagus ya nanti kreasinya ya. Iya, semoga ilmu dari Kak Retno hari ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik ya, bisa jadi referensi nih yang nantinya akan bisa adik-adik gunakan sebagai tambahan ilmu ya atau tambahan materi ketika adik-adik membuat bekalnya nanti. Semangat ya adik-adik ya. Ya, Oke. Kalau gitu Kakak tunggu videonya, Kak Retno juga tunggu videonya, dimaksimalkan. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh silakan WhatsApp ke Kak Firda ya adik-adik ya. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kakak tutup kegiatan Friday Class kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung, antusiasnya luar biasa ya. Seperti biasanya, Kakak berharap adik-adik SD semuanya ikut lomba kreasi bekal ya, supaya nanti nilai FC-nya bisa maksimal dan bisa dapat hadiah nih. Wah, ya. Hadiahnya lumayan ya adik-adik ya. Nanti mungkin bisa buat jajan atau bisa buat pergi liburan ya. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Makasih Kak Firda. Iya, sama-sama. Dadah.